Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Megawati, Prodi PGMI Unit 2 semester 6. Di sini saya akan mengerjakan tugas akhir semester pembelajaran SKI dosen pengampu Bapak Istizhar. Nah, saya akan menjelaskan tentang pola dakwah Nabi di Mekah. Yang pertama yaitu cara dakwah pada periode Mekah. Bagaimana cara dakwah Nabi pada periode Mekah? Nah, tujuan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Mekah adalah agar masyarakat Arab meninggalkan kejahiliahannya di bidang agama, moral, dan hukum, sehingga menjadikan umat yang meyakini kebenaran dan kerasulan Nabi Muhammad dan ajaran Islam yang disampaikannya, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama yaitu pada dakwah secara sembunyi-sembunyi kurang lebih selama 3-4 tahun. Pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi ini, Rasulullah menyuruh untuk masuk Islam yaitu di kalangan orang-orang di lingkungan rumah tangganya seperti kerabat serta sahabat dekatnya. Nah, mengenai orang yang memenuhi seruan dakwah itu yang pertama yaitu di kalangan wanita Khadijah, istri Rasulullah sendiri, kemudian Ali bin Abi Thalib, saudara atau sepupu Rasulullah yang tinggal serumah dengannya, kemudian Zaid bin Harisah di kalangan anak-anak, dan Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dekat Rasulullah, serta Ummu Aiman, pengasuh Rasulullah pada waktu kecil. Kemudian yang pertama, orang-orang yang masuk Islam pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi tersebut dinamakan dengan As-Sabiqun Al-Awwalun, yaitu pemeluk Islam generasi awal. Kemudian tahap yang kedua yaitu dakwah Nabi secara terang-terangan. Nah, jadi dakwah Nabi secara terang-terangan dimulai sejak abad keempat dari kenabian, yakni setelah turunnya wahyu yang berisi perintah Allah agar dakwah itu dilaksanakan secara terang-terangan. Tahap-tahap dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara terang-terangan yang pertama yaitu mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak agar masuk Islam. Walau banyak yang belum menerima agama Islam, ada 3 orang kerabat dari kalangan Bani Hashim yang sudah masuk Islam tetapi merahasiakannya. Yang pertama yaitu Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abu Thalib, dan Zaid bin Harisah. Kemudian yang kedua yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para penduduk kota Mekah, terutama yang berada dan bertempat tinggal di sekitar Ka'bah, dan untuk berkumpul di Bukit Safa. Adapun pada periode dakwah secara terang-terangan ini yang sudah menyatakan masuk Islam di kalangan kaum kafir Quraisy yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad, Umar bin Khattab. Hamzah bin Abdul Muthalib masuk pada tahun ke-6 kenabian. Kemudian dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap penduduk Yathrib, Madinah. Kemudian gelombang ini yaitu sebanyak 13 orang. Kemudian yang keempat, Bai'atul Aqabah. Isi dari Bai'atul Aqabah tersebut merupakan pernyataan umat Islam Yathrib bahwa mereka akan melindungi dan membela Rasulullah. Selain itu juga mereka akan memohon kepada Rasulullah dan pengikutnya agar berhijrah ke Yathrib. Adapun misi dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu yang pertama pembawa kedamaian dan kesejahteraan. Jadi Nabi Muhammad dan para sahabat pembawa misi kedamaian dan kesejahteraan masyarakat Mekah dan Madinah, khususnya untuk masyarakat luas yang pada umumnya. Setelah Nabi dan para sahabat menguasai Mekah, mereka mengampuni segala kesalahan masyarakat Mekah dan akhirnya masuk Islam. Yang kedua yaitu misi Nabi yaitu membawa kemajuan masyarakat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada umat manusia khususnya bangsa Arab yaitu dengan kekuatan wahyu Al-Quran sebagai petunjuk dan untuk kemajuan masyarakat. Nabi Muhammad berhasil mengubah penduduk Mekah. Dan kemudian di Mekah adalah agar meluruskan akidah agar manusia hanya menyembah kepada Allah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah, serta meyakinkan bahwa dirinya benar-benar Nabi dan Rasul Allah. Awalnya Nabi melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Setelah turun surah Al-Hijr ayat 94, Nabi Muhammad melakukan dakwah secara terang-terangan 23 tahun. 23 tahun Nabi Muhammad berhasil membawa kemajuan dalam berbagai sektor kehidupan bangsa Arab dan seluruh dunia.
Adapun bentuk dan ancaman, tantangan dan hambatan serta penggangguan yang dihadapi ketika Nabi Muhammad menyiarkan dakwah, banyak sekali ancaman dan tantangan seperti beliau dilempari batu, dilempari kotoran unta dan lain sebagainya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad gila dan ajaran yang disampaikan tersebut adalah ajaran sesat. Tetapi Nabi Muhammad tetap membawa agama Islam dengan sabar. Beliau tidak mudah putus asa, tetap menjalankan ajarannya kepada penduduk Mekah. Apapun yang dikatakan oleh penduduk Quraisy, orang Quraisy, maka beliau menerima dengan sabar dan tabah hati, tidak membalasnya dengan kejahatan. Orang Quraisy tidak senang hijrahnya kaum muslimin ketika menyampaikan ajaran Islam tersebut. Dan Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah putus asa menyiarkan agama Islam ke kabilah-kabilah yang ada di Mekah. Cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.